Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'al anbiya wal awliya wal ulama wal fuqaha wa syuhada was salihin wa ila jami'il qurra wal huffaz wal mufassirin muhadditsin musannifin al kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dhurriyyatina wa usulina fu'ina man ahsana ilaina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khususan ila mu'allif hadzal kitab as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihir rahimu al-'ammatu. Wa hadhihir rahimu utawi iki persaudaraan al-'ammatu kang umum. Iku wajib apa silatuha nepung ing ar-rahimul ammah bitawati kelawan kasih sayang wa tanasuhi lan saling nasihati wal adli lan adil wal insafi lan insaf bertobat wal qiyamilan jumenengi bil huquqi kelawan pira-pira hak al wajibati kang wajib wal maslahati lan gawe bagus waddafa'i lan perhatian anha saking amatul ar-rahimul ammah fil ghaibi ing dalem ora ono wasyahadati lan nyekseni. Yajibu apa jahdal istita'ati banget-bangeti apa nemen-nemeni kemampuan sesuai sampai pada kadar kemampuan. Sungguh-sungguh jahdal istita'ah itu bersungguh-sungguh sesuai kemampuan. Jahdal istita'ah. Wal khassatu tawi kang tertentu ya al khassa iku al qarabatu kerabat. Allati kang tarbitu kang nyambung karukan hubungan apa afrodul usrati piro-piro individune keluarga. Ba'dhum ing sebagiane afrodul usrah bi ba'din kelawan sebagian kang meneh kal ubuwati kaya hubungan anak lan bapak wal umumati lan hubungan paman lan ponaan wal khuulati lan hubungan bibi lan ponaan wa hadhir rahimu utawi iki persaudaraan al khassati kang tertentu tajibu wajib apa silatuha nepung ing ar-rahimul khassah bima kelawan perkara tusilu kang tumeka bihi kelawan ma apa ar-rahimul ammati persaudaraan ammah wa tazidu lan nambahi alaiha ing ngatasi ar-rahimul ammah bil infaqi kelawan nafaqahi alal aqaribi ing ngatasi pira-pira kerabat wa mazidu lan nambah apa al-inayah nulung bitafaqqudi kelawan perhatian ahwalahum ing pira-pira tingkae ar-rahimul ammah atau ar-rahimul khassah inda zalatihim ing dalem nalikane katrisute ar-rahimul khassah. Yang ar-rahim atau persaudaraan umum yang dalam bab kemarin atau penjelasan kemarin kita bahas tentang ar-rahimul khassah, ar-rahimul ammah. Ar-rahimul ammah ini bisa jadi atau bisa berlaku jika kita yajibu silatu bitawati. Jika kita silah atau kita tepung atau kita gandeng saudara-saudara kita itu dengan kasih sayang
dengan saling menasehati, dengan saling adil, memberikan keadilan, dengan saling memaafkan. Al-insaf itu saling memaafkan. Wal qiyamu bil huquq, juga memberikan hak-hak mereka yang wajib demi kemaslahatan bersama. Kemudian juga mendoakan kebaikan, baik saudara-saudara kita Islam itu ada atau berada di sekitar kita atau jauh, kita tidak tahu, kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah lihat. Jahdal istita'ah, dengan sesuai kadar kemampuan kita, kesungguhan kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Persaudaraan ammah adalah persaudaraan kita yang dihubungkan dengan sesama agama kita. Jadi ketika kita bersama orang-orang yang seagama, kadang kita juga lupa untuk menciptakan kasih sayang. Kalau kita berada di lingkungan pesantren, baik sebagai santri, baik sebagai seorang guru, baik sebagai orang yang membantu dalam terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, mawaddah itu penting, saling sayang itu penting, saling mengerti itu penting. Jadi sesama teman juga harus tawaddu, bitawaddi, ya, dengan kasih sayang. Jangan sampai hanya karena persaingan, ya, persaingan pelajaran, persaingan hafalan, persaingan ranking, sehingga meniadakan kasih sayang. Bagaimana cara mengaplikasikan kasih sayang jika itu kita sesama teman? Kalau kita sesama teman, orang yang mengerti, orang yang lebih paham, orang yang cepat hafalannya, jangan pernah ada kata-kata meremehkan. Itu termasuk kasih sayang. Kemudian yang masih kurang bisa lari cepat dalam belajar, dalam menghafal, dalam memahami ilmu, juga jangan putus asa atau pesimis. Itu namanya tidak kasih sayang, menghindar dengan yang bisa-bisa. Kemudian yang bisa-bisa punya geng sendiri untuk menyerang yang lemah, itu tidak boleh. Allah melarang watanasuhi, dan saling menasehati. Maksud saling menasihati adalah bukan posisi kita harus sering menasihati, bukan. Saling menasihati adalah yang salah mau dinasihati dan menerima kesalahannya, yang tahu tentang hak itu salah, berikanlah nasihat itu dengan nasihat yang baik. Wal adli, juga berbuat adil, dalam arti keadilan itu yang kita rasakan. Kalau seandainya, kalau di pondok misalnya, mandi, nyuci dan selainnya, kalau sampean sendiri saja antri itu juga nggak suka, maka jangan memperlambat diri ketika mengerjakan sesuatu, atau tidak berusaha secepat mungkin bilang aku loh ya sampean iki, gitu ya. Itu yang nggak boleh. Kita berusaha, kita belajar untuk baik kepada orang. Kalau memang nggak bisa, katakan dulu, Mbak, aku biasanya itu lama, ya opo, sampean dulu atau saya dulu. Nah, itu kan enak. Kemudian jangan berkecil hati. Ini termasuk keadilan. Jangan berkecil hati pada diri sendiri. Misalnya kita di lingkungan sebuah kompleks atau sebuah RT, RW dan sebagainya, melihat teman satu dan lain saling sibuk, punya pekerjaan ini, kesibukan ini dengan bertumpuk kesibukan, sedangkan sampean hanya berdiam diri di rumah seperti orang tidak gak kanggo, ngeten nggih. Itu bukan namanya adil. Kamu nggak memberikan keadilan pada dirimu sendiri. Keadilan itu adalah orang yang mau rela lega hatinya menerima nikmat-nikmat orang lain itu sebagai contoh yang baik, sebagai doa yang terbaik. Ya Allah, misalnya lihat tetangganya beli mobil, sampean belum punya mobil, bilang ya Allah alhamdulillah tangga kula nggak ada mobil, muga-muga nular dateng
kulo saged beli mobil, walaupun kenyataannya jauh, misalnya nggak mungkin saya itu, uang saya cuma segini. Jangan tidak mungkin, karena bagi Allah itu mungkin. Membuat alam semesta saja mungkin, apalagi ngurus mobil sampean, gitu kan. Nah, kemudian wal insaf, ya, insaf itu insaf, saling memaafkan gitu. Jadi walaupun kita benar tapi mohon maaf gitu. Maaf itu adalah kata-kata jimat yang membuat orang itu terkesan sopan, sehingga saling memaafkan, saling menerima kesalahan. Kalau misalnya ada pertanyaan, mereka mboten purun maaf mboten purun maaf nang kula mosok kula maafkan. Nah, ini biasanya terjadi, ya berusaha, oke, monggo saya minta maaf, saya salah. Kalau besoknya lagi, oh seperti itu lagi, kita minta maaf. Kalau sudah ketiga kalinya ternyata gitu, oh memang wataknya seperti itu. Bagaimana nih cara nih? Apakah kita harus terus mengalah? Dan mengalah pasti. Caranya bagaimana? Hindari segala sesuatu yang membuat ketidakadilan pada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kamu, dirimu sendiri itu punya hak untuk kamu itu memuliakan dirimu sendiri, bukan orang lain. Ketika kamu sakit, kamu punya hak untuk menyembuhkan dirimu, gitu. Sama halnya itu termasuk keadilan. Sama halnya ketika kamu sedang tidak mengerti apa-apa, maka kamu punya hak untuk mencari ilmu supaya kamu tahu. Sama halnya ketika Allah memerintahkan seseorang untuk saling memaafkan, untuk baik kepada saudara seiman, ya. Dalam pandangan kita, ketika ada sesuatu yang mungkin sudah berulang-ulang, ya, hal itu terjadi dan kita memaafkan kok tidak dimaafkan, lebih baik apa? Lebih baik kita menghindar pada perkara yang bisa membuat ketidakmaslahatan terlalu banyak. Dan itu bukan namanya tidak adil atau tidak melaksanakan kewajiban perintah Allah, bukan. Kayak seperti ini, kita berada di zona yang sudah tidak aman, berada di rumah kebanjiran, nggak berada di rumah, ya, uangnya hilang. Pakai apa kita? Maka dua-duanya itu madorot. Kita tetap berada di rumah, misalnya gini, kalau kita tetap di rumah kebakaran, kalau kita tidak berada di rumah dan segera mengambil harta-harta kita nanti hidup sama apa setelah rumah ini kebakaran? Maka yang lebih baik adalah tinggalkan semua, karena Allah pasti akan menjamin rizkimu dimanapun kamu berada, gitu. Jadi dua perkara yang membahayakan, ditinggal ya bahaya, gak ditinggal juga membahayakan dirimu, membahayakan anak turunmu, membahayakan jiwanya, gitu. Maka tinggalkan tuh. Dan itu termasuk bukan ukuk, ya, bukan namanya durhaka atau tidak mentaati perintahnya Allah, tidak. Dalam hal itu adalah ada dua mardorot yang harus dipilih salah satunya. Pergi juga mardorot, tetap di situ juga mardorot. Maka dua mardorot itu harus dipilih salah satu yang minim bahaya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Wadifa'u anha fil ghaib, ya ini. Jadi berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Sebelum membantu orang lain, pasti kita harus membantu diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan sampai menjadi orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dan dirinya sendiri, ya, tidak dihargai. Karena Allah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan akal kepada kita untuk berpikir bahwa nikmat yang sudah diberikan kepada kita sebelum kita melihat orang lain itu lebih berharga
daripada nikmat yang menurut pandangan kasat mata kita itu jauh lebih baik. Al-khossatu ya al-qorobah. Sedangkan saudara yang khosso itu adalah kerabat kerabat yang terhimpun dari individu-individu keluarga kecil, dari satu sebagian dengan sebagian yang lain, seperti hubungan ibu dengan anak, orang tua dengan anak, keponakan dengan paman-pamannya, keponakan dengan bibi-bibinya, itu juga termasuk kerabat khosoh. Kemudian kerabat khosoh ini bisa tersambung dengan baik perintahnya Allah itu dengan melakukan sebagaimana kita saat menyambung tali silaturahim dengan korbatul ammah gitu. Tapi di sini digarisbawahi bahwa tazidu alaiha bil infak, bahwa kalau kerabat kita punya hak untuk menafkahi, maka wajib menafkahi yang berhak. Kemudian ditambah lagi adalah menolong apa-apa yang saudara kita itu dalam jalan kesalahan, ada kekhilafan. Caranya bitanasuh fil maslahah, menasihatinya dengan cara yang baik, seperti hubungan orang tua kepada anak ini yang sangat urgent. Jadi pada bab terdahulu sudah dikatakan ada kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua. Oleh sebab itu kewajiban yang sudah ada itu akan memberikan satu penetapan hukum, di mana jika kewajiban-kewajiban itu tidak terlaksana, maka dipastikan orang tua durhaka, anak juga durhaka. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa apa yang boleh kita tinggalkan, larangan apa? Yang pertama, syirik kepada Allah. Anak itu kalau diajak syirik sama orang tuanya, wajib menolak syirik, menuhankan selain Allah, mempercayai hal-hal selain kepada Allah, tidak menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Awak mungkin nek gak ono aku gak iso lahir, itu orang tua salah, gak boleh bilang gitu. Bahwa kelahiran semuanya itu Allah yang menetapkan. Anak itu juga gak mau dia kalau boleh dulu dia akan memilih orang tua, tapi tidak, semua adalah kepastian Allah, dan itu harus disyukuri. Maka sebagai orang tua bukan begitu cara berbicara, bahwa nak, kamu lahir atas kehendak Allah, diberikan orang tua kepadaku, diberikan orang tua seperti aku, maka ayo belajar bersama-sama. Kalau saya bisa, saya akan menasihatimu. Kalau kamu lebih bisa, maka beritahu orang tuamu dengan cara yang baik. Kemudian itu kalau diajak syirik. Kemudian kedua, maksiat pasti nggak boleh. Misalnya kamu sana aja, nak punya anak perempuan, iku loh ambek arek lanang iku pacaran, itu kan maksiat. Nggak boleh orang tua seperti itu suruh maksiat, karena takut anaknya nggak punya calon. Harusnya ketakutan itu dikatakan sama Allah, curhat sama Allah. Ya Allah, apa salah saya? Ya Allah, istighfar dulu, istighfar. Pasti manusia itu punya salah banyak. Istighfar, minta ampun sama Allah. Bukakan pintu yang kebaikan, bukakan pintu kemudahan kepada anak saya, jodoh anak saya, partner anak saya. Istighfar, baru kemudian meminta. Jangan langsung meminta tanpa kita meminta ampun atas segala yang kita lakukan kesalahan, karena nikmat Allah itu begitu banyak dan tidak sanggup kita hitung. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Anak tidak boleh mengikut pada orang tua ketika orang tua itu mengajak kepada perbuatan yang bisa menjadikan kufur, kufur. Jadi bukan syirik yang kufur itu kufur nikmat, tidak bersyukur. Sama, jadi dibalik juga, kalau ada anak yang mengajak syirik juga, orang tua nggak boleh mengikut. Kalau anak sudah dicontohkan dalam anak mengajak kepada maksiat juga, orang tua tidak boleh mengikut. Dan mengajak kufur nikmat, kufur nikmat itu juga tidak boleh mengikut.
karena ikatan orang tua dan anak itu pasti lebih. Dan biasanya orang tua itu anak salah itu pasti akan dijadikan kebenaran, karena ikatan darah itu jauh lebih kuat. Jadi apa? Ketika kita posisi sebagai orang tua, ada anak salah, jangan terus dibenarkan, karena anak mengajak kepada maksiat itu tidak boleh dibenarkan. Sebagaimana teguran Allah kepada Nabi Nuh, qala ya Nuhu innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu sholih. Hei Nuh, dia bukan ahlimu. Innahu amalun ghairu sholih. Bahwa Kan'an itu dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni, gitu ya. Nah, jangan kau mintakan ampun, karena dia sudah bukan lagi orang golonganmu. Itu ditegur sama Allah. Ada contohnya. Kemudian ketika orang tua mengajak maksiat, anaknya mendoakan, ditegur Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim gak habis-habis mendoakan bapaknya, tapi apa yang dikatakan Allah? Hai Ibrahim, dia bukan bapakmu, laisa min ahlik, ya, karena amalnya berbeda dengan anaknya. Malah sebab itu kita anak atau kita orang tua, mari kita beramal sebagai orang tua kita, sebagaimana orang tua kita, agar besok di akhirat kita bisa berkumpul dan bertemu. Karena besok di akhirat itu amal perbuatan itu yang ditemukan adalah yang sama-sama dalam amalnya, sebagaimana yang dicontohkan. Doa-doa yang baik kepada anaknya dan anaknya yang soleh ada contohnya. Contohnya adalah Ibu Maryam yang berdoa untuk kebaikan anaknya. Nabiyan innahu siddiqon nabiyan, dia akan menjadi nabi yang jujur, nabi yang benar, nabi yang selalu berkata benar, memberikan perintah atau menyampaikan perintah Allah dengan kebenaran, gitu. Nah, ini termasuk contoh-contoh, ya. Wa jumlatul qauli, dan walan global ucapan, gitu, ya. Anna silaturrahimi, teman setuhune silaturrahim, binau'iha kelawan macam-macam silaturahim iku takuno ono apa silaturahim iku bi solima kelawan nepung perkara amkana kang mungkin apa ma minal khairi saking kebagusan, wa daf'i malan nolak perkara amkana kang mungkin min syarrin saking Allah, bihasbi taati kelawan milang-milang taat, wal istita'ati lan kemampuan. Jadi globalnya bisa dikatakan bahwa silaturahim itu bermacam-macam, ya. Bermacam-macam. Binawaiha dengan dua jalan. Silaturahim itu akan memberikan atau sesuai dengan tujuan yang dimaksud Allah itu dengan dua jalan, yaitu jalan yang pertama dengan menyebar kebaikan kepada saudara-saudara kita, dan yang kedua adalah menolak madorot, menolak kejelekan kepada saudara-saudara kita dengan cara mengajak taat semampu kita kepada Allah. Jadi sebarlah kebaikan kepada saudara-saudaramu, siapapun itu saudaramu, ya, baik ammah atau khosoh. Ammah adalah saudara sesama Islam, tidak saling membenci, tidak saling iri, gitu, ya. Iri ini kadang sedikit-sedikit lupa kita, gitu. Apalagi nikmat itu kita bandingkan, nikmat yang sudah kita punya kurang, lebih banyak nikmat orang lain. Itu yang salah. Bahwa hidup saja kita bisa bernafas, niku adalah nikmat yang terbesar. Bisa melihat dunia dan seisinya dengan keindahan, bisa percaya, iman kepada Allah dengan jauhnya jarak kita kepada Nabi, itu termasuk nikmat yang luar biasa. Kita bisa ditakdir menjadi orang Islam yang menjadi umat rahmatan lil alamin, umatnya Kanjeng Nabi yang disebar kasih sayang. Maka nikmat-nikmat itu jangan dilupakan.
Caranya dengan terus bersyukur, sholat tepat waktu, melaksanakan kewajibannya Allah. Kalau kita masih kurang ilmu, belajar ilmu lagi. Belajar ilmu itu termasuk salah satu dari mensyukuri nikmatnya Allah. Mumpung di dunia, cara kita syukur adalah dengan terus belajar ilmu, menggali ilmunya Allah, lebih karena dengan ilmunya Allah itu kita lebih kenal dengan Allah. Ilmu baik itu ilmu syariat, baik itu ilmu makrifat, atau baik itu ilmu pun. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.